Selamat malam, kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah akan dibuka kembali pada bulan Juli 2021 pada saat dimulainya tahun ajaran baru. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta Kementerian Agama telah meluncurkan panduan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19. Dan panduan tersebut diperuntukkan bagi guru dan tenaga pendidik guna memudahkan persiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas. Selama 1 jam ke depan, saya Ratu Nabila akan membahas kesiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka dengan tetap menempatkan keselamatan siswa dan guru sebagai prioritas utama dalam program spesial Bersatu Melawan COVID-19. Sekolah di DKI Jakarta kembali melakukan uji coba pembelajaran tatap muka atau PTM pada Rabu pagi. Uji coba PTM ini akan menjadi evaluasi jelang tahun ajaran baru 2021 yang akan dimulai bulan Juli mendatang. DKI Jakarta kembali menggelar uji coba pembelajaran tatap muka atau PTM mulai 9 Juni 2021. Lebih dari 200 sekolah dijadwalkan mengikuti uji coba ini. Secara khusus di wilayah Jakarta Selatan 2 total ada 19 sekolah yang melaksanakan uji coba kali ini. Mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah, baik negeri maupun swasta. PTM yang kedua ini namanya PTM 1 ya. Pembelajaran tahap 1. Total di Dinas Pendidikan itu ada 143. Tapi di wilayah Sudin wilayah 2 Jakarta Selatan ini ada 19 ya. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 47 Jakarta adalah salah satu sekolah yang menggelar uji coba PTM hari ini. Kepala SMKN 47 Suswati menyatakan uji coba berjalan lancar sesuai rencana meskipun ada siswa yang batal hadir karena sakit. Di SMKN 47 Jakarta, satu kelas maksimal hanya diisi oleh 12 orang siswa. Hanya mata pelajaran esensial yang dilakukan secara tatap muka. Seluruh tenaga pendidik dan karyawan pendukung juga sudah divaksin COVID-19. Alhamdulillah ya untuk guru dan karyawan kita sudah divaksin, gitu kan. Kita juga menyampaikan kepada teman-teman guru dan karyawan jika kurang sehat, gitu tidak kita perkenankan untuk hadir ke sekolah. Itu yang jelas kita juga harus prokesnya itu betul-betul ketat, gitu Mbak. Iya. Senada dengan SMKN 47, Kepala Sekolah Menengah Pertama Sumbangsi Aris Irawan menilai jalannya uji coba PTM berjalan lancar. Menurutnya, pihak sekolah akan berkomitmen menjalankan PTM dengan baik, termasuk jika sudah masuk tahun ajaran baru. Ya alhamdulillah, SMP Sumbangsi insya Allah siap. Setelah kita mendapat pelatihan kemarin dari Dinas Pendidikan juga, kita bekerjasama, tetap berkoordinasi dengan pengawas dan dengan Dinas Pendidikan, dengan yayasan juga, menyiapkan perangkat-perangkatnya, menyiapkan guru-gurunya, menyambut blended learning ini bukan hanya perangkatnya saja, tapi juga komitmen dan cara belajar di kelas untuk anak-anak juga kami akan menyesuaikan dengan kondisi anak-anak. Murid dan orang tua kompak memilih sekolah tatap muka jika dibandingkan pembelajaran jarak jauh yang dilakukan sejak awal pandemi melanda Jakarta. Harapannya siswa dan siswi bisa menyerap ilmu lebih maksimal dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Pengen tatap muka sih Kak. Kenapa? Karena lebih seru juga gitu, ketemu teman-teman juga, sama ya udah pelajaran pun juga masuk gitu, lebih gampang karena tatap muka sama gurunya juga gitu. Jadi kemarin sih waktu kan bikin pakein dulu ya surat. Setuju nggak nih kalau anak-anak kita nih masuk tatap muka gitu ya. Ya sih mau aja anak saya. Orang tua juga iya, udah percaya, iya, karena udah terlalu lama gitu kasihan. Meskipun DKI Jakarta sedang menghadapi lonjakan kasus COVID-19 pasca Lebaran, namun uji coba PTM tetap penting dilakukan. Ini akan menjadi evaluasi jelang tahun ajaran baru 2021 yang akan dimulai bulan Juli mendatang. Siva Maulida, Muhammad Wahyudi, Jakarta. Seluruh pihak harus ikut menjaga pelaksanaan pembelajaran tatap muka agar dapat berjalan dengan baik. Semua pihak juga harus siap untuk mengerem seandainya ditemukan kasus baru di lingkungan pendidikan. Sebelum penyelenggaraan pembelajaran tatap muka, setiap pemerintah daerah harus memastikan bahwa kesehatan, keselamatan dan juga keamanan siswa menjadi prioritas utama.
Pemerintah juga terus melakukan upaya masif dalam melakukan vaksinasi terhadap guru dan tenaga pendidik, baik melalui vaksinasi sesuai tahapan prioritas maupun vaksinasi massal dengan distribusi vaksin siap pakai ke berbagai daerah di Indonesia. Dan untuk membahasnya, saya akan berbincang dengan narasumber melalui sambungan Zoom. Ada 3 narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Ada Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas COVID-19, Bapak Sony B. Harmadi. Selamat malam, Pak Sony. Malam Mbak Ila, Ya, kemudian ada Dirjen PAUD di Dikdasmen, Bapak Jumeri. Pak Jumeri, selamat malam. Selamat malam Mbak Nabila. Ya, dan juga ada Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Kak Seto Mulyadi. Selamat malam, Kak Seto. Selamat malam Mbak Ratu Nabila. Baik, sehat semua ya Bapak-Bapak? Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Harus sehat. Ya. Baik, kita langsung saja buka perbincangan pada malam hari ini. Pak Sony, saya akan ke Pak Sony terlebih dahulu. Standarisasi seperti apa nih Pak Sony yang harus kemudian dijalankan oleh sekolah yang nantinya akan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka? Sudah ada panduannya, kalau dari Satgas ini seperti apa? Ya, baik Mbak Ila. Yang pertama memang pembelajaran tatap muka tentu harus menjadi salah satu pilihan. Dan sesuai dengan arahan Bapak Presiden, pembelajaran tatap muka yang ada adalah pembelajaran tatap muka terbatas ya. Tapi harus diperhatikan tingkat risikonya. Yang pertama, kita harus berupaya untuk menekan risiko serendah mungkin ya. Tetapi harus dipahami bahwa risiko yang rendah bukan artinya tidak ada risiko. Lalu kemudian yang berikutnya harus memperhatikan zonasi di wilayah sekolah. Apabila ada murid atau misalkan sekolah yang berada di lokasi zona merah, sudah pasti tidak boleh untuk pembelajaran tatap muka. Kalau berada di zona hijau dan kuning, boleh. Jadi itu menjadi prasyarat dulu ya. Lihat zonasi yang ada dalam pemberlakuan PPKM Mikro. Lalu kemudian juga perhatikan bagaimana kesiapan sekolah, bagaimana kesiapan fasilitasnya, bagaimana kesiapan guru maupun murid dan orang tua. Harus dilakukan uji coba. Lalu kemudian protokol kesehatan sudah disiapkan, baik oleh pihak Kemendikbud bekerja sama dengan Satgas. Harus ada mitigasi risiko dan seterusnya. Jadi intinya dari mulai di rumah, berangkat, lalu kemudian di sekolah itu sendiri, pulang itu semuanya harus aman ya. Lalu kemudian yang juga perlu diperhatikan bahwa orang tua bisa menyiapkan anaknya sebaik-baiknya. Makanya kami di Satgas sekarang sedang menyiapkan yang namanya Parents Guide. Sehingga bisa tahu orang tua bisa mempersiapkan dirinya kalau seandainya anak mereka itu harus mengikuti atau akan mengikuti pembelajaran tatap muka, maka apa saja yang harus disiapkan. Lalu kemudian juga untuk fasilitasnya sendiri, sesuai dengan kebijakannya ini Pak Jumeri lebih tahu, tetapi ada daftar periksanya ya. Daftar periksa kesiapan proses belajar mengajar di masa pandemi COVID-19. Dari mulai ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, ketersediaan fasilitas kesehatan, atau akses ke fasilitas kesehatan harus jelas ya. Kemudian juga pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan. Jadi ada daftar misalkan guru yang memiliki komorbid, siswa yang memiliki komorbid, dan mereka harus dilindungi. Lalu juga harus ada kesepakatan antara komite sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka. Di ruang kelas sendiri ada ventilasi yang layak, fasilitas cuci tangan pakai sabun, jarak antar kursi minimal 1,5 meter, ya, kecukupan ruang udara dan saluran udara untuk memastikan sirkulasi baik, ya. Lalu kemudian juga bagi misalkan kelas yang menggunakan AC harus diperiksa atau di maintenance, ya, dirawat dengan baik. Jadi menggunakan masker wajib, ya, menjaga jarak wajib, dan mencuci tangan juga menjadi sebuah kewajiban, dan memastikan bahwa itu bisa dilaksanakan. Gitu Mbak Ila. Baik, jadi detail sekali ya, sampai sirkulasi udara pun ini sudah diperhatikan ya Pak Sony. Ya. Sementara itu dari Satgas juga sudah ada Parents Guide yang nantinya akan disebarkan begitu kepada orang tua. Sementara itu saya akan ke Pak Jumeri. Pak Jumeri, kalau tadi dari Satgas sudah ada Parents Guide,
Kemendikbud juga sudah mengeluarkan panduan-panduan. Kemudian apa pertimbangan dari Kemendikbud sendiri untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka pada bulan Juli nanti? Begini Mbak, terima kasih. Jadi ada hak-hak anak kita untuk mendapatkan pembelajaran yang baik yang tercapai Pak. Karena PJJ kita atau pembelajaran jarak jauh yang kita tempuh sebagai kunci untuk mengatasi pembelajaran selama pandemi ini tidak bisa ideal. Banyak wilayah-wilayah, banyak daerah-daerah, banyak anak dari sosial ekonomi yang beragam ini tidak bisa menempuh pembelajaran yang ideal. Kemudian yang kedua, secara psikologis, anak-anak kita sudah lebih dari setahun tidak ada aktivitas fisik, tidak ada aktivitas bertemu dengan bapak ibu gurunya, bertemu dengan orang teman-temannya, sehingga mereka mengalami kejenuhan ada di rumah. Dan banyak anak-anak kita yang ketika belajar di rumah, karena kondisi rumahnya juga mungkin tidak ideal, dia kesana kemari. Jadi alangkah baiknya kalau anak-anak ini justru diorganisir, dimasukkan dalam terbatas sehingga bisa diberi arahan oleh bapak ibu gurunya sehingga malah bisa terkendali. Yang kedua, kita melihat adanya gap capaian pembelajaran antara anak-anak dari sosial ekonomi yang berbeda, antar wilayah kota dan desa, antar wilayah terdepan dan terluar. Itu jadi sangat menyolok dalam hasil belajar. Inilah yang kita atasi. Anak-anak kita sudah mengalami kejenuhan dan itu harus direlaksasi dengan diberi kesempatan untuk pembelajaran tatap muka meskipun masih tatap muka terbatas. Dan ini ada pilihan bagi orang tua. Tadi dari Bapak dari Satgas Covid sudah menyebutkan juga mempunyai prinsip bahwa sekolah wajib memberikan opsi pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi ini sifatnya opsi. Masih ada dua opsi, yaitu pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran tatap muka terbatas. Nanti orang tualah yang akan menganalisa kesiapan putra-putrinya untuk bisa berangkat ke sekolah, apakah aman transportasinya, kemudian kesehatannya, komorbid apa tidak anak-anak itu, jarak rumah dengan sekolah sudah menjadi perhitungan. Jadi ini menjadi haknya orang tua untuk memutuskan apakah putra putrinya PTM atau tidak. Sedangkan sekolah punya kewajiban siapkan dua platform pembelajaran, yaitu pembelajaran tatap muka terbatas, pembelajaran jarak jauh. Itu Mbak Nabila. Baik Pak Jumeri, jadi memang dilihat sudah ada kebutuhan untuk anak-anak begitu ya. Saya akan ke Kak Seto sebagai Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Menurut Kak Seto seperti apa nih? Apakah memang sudah perlu begitu sekolah dibuka pada bulan Juli? Iya, baik. Terima kasih Mbak Ratu Nabila. Saya kira yang paling penting adalah bagaimana ini semua mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Bagaimana memenuhi hak anak. Tadi Bapak Jumeri sudah mengatakan bahwa anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Nah, di beberapa tempat memang dirasakan PJJ tidak efektif, tidak ideal. Karena berbagai kendala, sinyal susah, kemudian kuota habis, mungkin HP harus bergantian, dan mungkin juga menatap layar berjam-jam juga mengganggu kesehatan mata dan sebagainya. Jadi memang yang paling ideal adalah tatap muka. Tetapi di sisi lain, itu seperti judul dalam acara ini, keselamatan anak tetap yang paling utama. Jadi kalau diurutkan, pertama adalah hidup, hak sehat, dan ketiga adalah hak pendidikan. Nah, kita juga tahu bahwa Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan itu bisa formal, bisa non-formal, dan bisa informal. Itu bisa saling melengkapi dan saling menggantikan. Jadi kalau tadi memang bagus ada saatnya juga PJJ, tapi ada saatnya juga tatap muka terbatas. Nah, dengan pengaturan yang tepat, dengan kontrol pengawasan dari Satgas COVID-19, mudah-mudahan ini tetap
diarahkan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Dan dalam hal ini mohon selalu ada pemantauan, kontrol, dan ada evaluasi. Begitu ada satu masalah saja, maka mohon secepatnya juga segera dihentikan dan sementara bisa kembali ke rumah. Tadi karena pertama adalah hak selamat. Terkena saja itu dampaknya juga ada akibatnya. Ada paru-paru yang rusak dan sebagainya. Jangan dimohon, ini yang paling utama dipertimbangkan adalah keselamatan anak, di samping juga keselamatan para guru. Demikian Mbak Ratu Nabila. Baik, Kak Seto. Saya akan ke Pak Sony. Pak Sony, ini kan di setiap daerah keadaannya berbeda begitu. Ada yang zona hijau, kemudian ada yang zona merah. Dan ini juga setiap harinya itu terjadi fluktuatif sekali begitu. Karena masa inkubasi ini juga kita tahu 2 minggu. Nah, ini seperti apa pengontrolannya, Pak? Yang pertama adalah tadi ya, kita memisahkan antara yang berisiko dan lebih rendah risikonya. Di masa pandemi itu tidak ada hal yang ideal, itu harus dipahami. Ya. Kita mencoba mencari yang terbaik di antara pilihan yang tidak mudah. Nah, memisahkan antara berisiko tinggi dengan berisiko rendah itu syarat pertama. Maka sekolah diminta untuk memiliki daftar komorbid dari guru maupun pegawai tenaga kependidikan ya maupun juga siswa yang ada di sekolah. Bagi mereka yang berisiko, maka mereka sebaiknya tidak melakukan atau terlibat di dalam proses pembelajaran tatap muka. Lalu kemudian sekarang dengan adanya PPKM Mikro, di mana ada satgas di level komunitas yang dipimpin oleh posko desa, posko kelurahan, itu harus menjadi mitra utama sekolah. Sehingga posko desa, posko kelurahan bisa menginformasikan kepada sekolah bagaimana kondisi risiko yang ada di sekolah tersebut. Ya. Kan ada zona risiko dari mulai hijau, kuning, orange, merah, itu harus dimonitor setiap hari. Intinya, kita mengurangi risiko penularan. Tempat-tempat dengan risiko penularan yang tinggi, sebaiknya tidak melakukan. Bahkan untuk zona merah, tidak diperbolehkan untuk membuka sekolah. Ini sudah jelas sekali kok di dalam instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 12 tahun 2021 tentang KM Mikro. Itu semua harus dibuat dan daftar periksa juga sudah dibuat. Saya pikir yang paling penting juga sebetulnya supaya tidak kaget ketika pelaksanaan, maka harus ada uji coba. Sekolah-sekolah ini harus bisa betul-betul melaksanakan uji coba, kemudian mencoba memperbaiki kekurangan-kekurangannya, karena bagaimanapun juga siswa di situ juga proses mungkin baru pertama kali keluar dan juga ya bertemu langsung dengan teman-temannya itu bukan proses bukan hal yang mudah untuk diawasi. Nah, peran Satgas daerah sangat penting, peran dari Satgas posko desa dan posko kelurahan juga sangat penting. Kak Seto ini masukan-masukannya sangat penting nih bagi kami sehingga kita bisa memitigasi sebisa mungkin serendah mungkin risiko yang ada, Mbak Ila. Baik Pak Sony, jadi nantinya akan ada uji coba dan seperti apa sistem uji coba PTM pada bulan Juli nanti kita akan jeda sejenak. Spesial program Bersatu Melawan COVID-19 akan segera kembali. Anda kembali bersama kami dalam spesial program Bersatu Lawan COVID-19. Kita masih bersama dengan 3 narasumber kami pada malam hari ini. Saya langsung saja akan ke Pak Jumeri. Pak Jumeri, tadi Pak Sony sudah menjelaskan bahwa nantinya akan ada uji coba. Nah, bagaimana kemudian dengan panduan yang sudah dibuat oleh Kemendikbud? Apa saja yang ada di dalamnya? Ini Mbak Nabila, yang kami keluarkan itu bersama-sama dengan agama. Jadi 2 kementerian mengeluarkan satu panduan yang berisi bagaimana sekolah itu mempersiapkan secara kelembagaan. Jadi membentuk satgas di sekolah itu untuk bisa memastikan PTM berlangsung dengan aman, kemudian juga menyiapkan infrastrukturnya seperti apa, pengaturan tempat yang akan digunakan untuk belajar anak-anak,
menjarangkan mejanya, kemudian yang bersih, sarana air, kemudian cuci tangan, kemudian termogan juga, kemudian juga bagaimana mengatur jadwal untuk anak-anak, karena ketika PTM ini tidak mungkin anak-anak bisa belajar ideal seperti saat-saat normal. Jadi kita tetap akan memperhatikan aspek utama adalah keselamatan dan kesehatan peserta didik, Bapak Ibu gurunya, tenaga pendidikan dan keluarganya. Kemudian di panduan itu juga mengatur bagaimana sekolah melaksanakan pembelajarannya. Pengaturan pembelajarannya, aturan beban kurikulumnya, beban belajarnya, sampai kepada apabila ada kejadian-kejadian yang dialami sekolah itu, misalnya ada tertular, ada klaster di sekolah itu, langkah-langkah apa yang harus ditempuh oleh kepala sekolah, oleh guru, oleh dinas pendidikan setempat pada panduannya. Sampai kepada evaluasi bentuk pelaporan dan tanggung jawab masing-masing. Baik itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota, sampai ke cabang-cabangnya, itu dijelaskan tanggung jawabnya di panduan itu. Jadi panduan ini merupakan penerjemahan dari SKB 4 Menteri dan berisi apa yang harus dilakukan sekolah itu untuk bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka tetap dengan aman, dan pasti ini sekoci juga, Mas. Jadi ini PTM terbatas juga sekoci, PBB juga sekoci. Jadi, ini anak-anak masih naik di sekoci, bukan di kapal utamanya. Gitu. Ini pasti juga karena PTM ini juga belum akan ideal ini. Karena memang waktunya juga akan sangat terbatas, seminggu tidak bisa 5 atau 6 hari belajar. Kemudian waktunya juga tidak sampai penuh, mungkin hanya 2-3 jam dalam sehari. Kemudian juga jumlah peserta didik yang hadir dalam satu kelas itu diupayakan maksimal adalah setengahnya. Syukur-syukur bisa tepatnya. Ini ikhtiar yang kita lakukan, saya bilang. Baik Pak Jumeri, tentunya semua orang tua juga berharap bahwa semua atau seluruh sekolah ini kemudian mematuhi sesuai dengan panduan-panduan yang sudah dikeluarkan oleh Kemendikbud dan juga Kemenak. Nah kemudian bagaimana, apakah ada pengecekan khusus begitu atau syarat-syarat sekolah yang sudah memenuhi syarat untuk menjalani PTM pada bulan Juli nanti, apakah itu akan dicek satu-satu begitu Pak Jumeri? Secara berjenjang kami sudah melakukan sosialisasi kepada dinas pendidikan, pada kepala sekolah, dan nanti itu tugasnya unsur dinas pendidikan terdepan yang akan melakukan checking terhadap kesiapan satuan pendidikan akan membuka pembelajaran tatap muka. Jadi kepala sekolah harus membuat laporan kepada dinas di atasnya untuk melaporkan kesiapan sesuai dengan protokol atau SOP yang ditetapkan dalam panduan tersebut. Mereka melaporkan, kemudian pihak dinas melalui pengawas melakukan verifikasi terhadap sekolah itu, kemudian diizinkan atau tidak hitung dari kesiapan sekolah itu. Dan kami sudah wanti-wanti kepada dinas pendidikan untuk hanya sekolah yang betul-betul siap secara protokol kesehatan, secara infrastruktur, kemudian terbangun budaya sehat di sekolah itu, penerapan protokol yang ketat yang diizinkan untuk memulai pembelajaran tatap muka. Dan saya berharap semua kepala sekolah bisa terus berikhtiar. Kami memfasilitasi sekolah-sekolah dengan merelaksasi penggunaan dana BOS, bisa digunakan untuk beli perlengkapan untuk fasilitas untuk yang tercapainya protokol kesehatan yang baik satuan pendidikan. Gitu. Baik Pak Jumeri, jadi sudah dikontrol secara ketat sekali begitu ya. Kak Seto, kalau menurut Kak Seto ini seharusnya sekolah seperti apa dan juga orang tua ini harusnya seperti apa? Karena kan ada juga orang tua yang masih sangat khawatir, takut tidak mau kemudian anaknya itu mengikuti PTM pada bulan Juli nanti. Seperti apa Kak Seto seharusnya? Iya, sebetulnya yang paling penting adalah adanya komunikasi yang efektif antara pihak sekolah dengan orang tua. Artinya
merasa nyaman, betul-betul ada informasi yang jelas persiapan-persiapan sekolah untuk bisa melangsungkan pembelajaran tatap muka ini. Artinya kan ada persyaratan 5 siap kan. Tentu pertama adalah siap wilayah. Apakah wilayahnya sudah hijau atau masih merah? Ya. Kemudian kedua adalah siap anak. Siap anak tidak untuk selalu pakai masker, cuci tangan, atau malah tukar-menukar masker. Maskermu bagus, pinjem dong, dan sebagainya. Kemudian siap keluarga juga. Keluarga juga mendukung, memberikan bekal dan sebagainya, karena kantin sekolah tidak boleh dibuka. Nah, siap sekolah. Sekolah betul-betul terkontrol. Ada air mengalir, ada hand sanitizer, ada sabun, kemudian tempatnya juga dijaga jarak, dan persyaratan protokol kesehatan. Dan terakhir juga siap infrastruktur. Anak ke sekolah apa? Jalan kaki rame-rame, atau naik kendaraan berdesak-desakan, dan sebagainya. Satu saja tidak siap, ya mohon itu menjadi pertimbangan dari Dinas Pendidikan untuk tidak mengizinkan lebih dahulu. Dan yang paling penting juga Mbak Tila, ini kan kurikulumnya keadaannya darurat. Jadi mohon kurikulum juga darurat. Mohon tidak terlalu menekankan pada tuntutan penuntasan kurikulum. Ya, untuk kenaikan kelas, untuk kelulusan dan sebagainya. Karena ini tidak adil. Kalau ada yang naik, ada yang tidak. Yang tidak naik karena daerah merah tidak bisa tatap muka, mungkin juga kuota habis, sinyal susah dan sebagainya. Jadi semua masuk sekolah ini atau tatap muka adalah demi anak, bukan demi target kurikulum, demi mengejar apa segala macam, gengsi dan sebagainya, tidak. Semua kan tadi tetap menekankan keselamatan dan juga kesehatan anak. Demikian Mbak Bila. Baik, jadi seluruh aspek gitu ya, dari rumah sampai ke sekolah ini tuh harus diperhatikan. Pak Sony, bagaimana kemudian dengan Satgas? Apakah akan menambah tenaga kesehatan begitu, dan juga mitigasinya seperti apa kalau nanti misalnya sudah diberlakukan PTM kemudian ada yang terkena COVID begitu di salah satu sekolah? Ya, ini sudah ada sebetulnya maupun Kemenkes sudah bekerja sama tadi, Satgas juga sudah menyiapkan. Jadi begitu ada kasus terkonfirmasi positif, maka harus dilaporkan kepada Satgas penanganan COVID-19. Makanya kami kan mendorong agar setiap satuan pendidikan punya Satgas COVID-19 yang melakukan fungsi pencegahan, penanganan, ya kemudian juga pembinaan, lalu juga pendukung. Kemudian setelah itu melaporkan kepada Dinas Pendidikan, ya, atau misalkan kantor wilayah dan agama provinsi untuk sekolah agama. Lalu juga harus melaporkan, yang paling penting juga melaporkan kepada puskesmas setempat, karena harus dilakukan tes atau kontak erat, ya. Jadi pelacakan kontak erat atau telusur kontak erat terhadap mereka yang pernah konfirmasikan positif tadi. Jadi dalam misalkan seorang itu dikatakan pernah kontak erat dengan yang terkonfirmasi positif, kalau dia berada dalam radius 1 meter dari orang yang terkonfirmasi tadi, waktu setidaknya 15 menit. Ya, pakai atau tidak pakai masker. Nah, itu harus dilacak, harus dites. Kemudian pada saat itu juga sekolah harus ditutup, ya, dilakukan disinfektasi, lalu kemudian juga sambil melihat bagaimana hasil testing, tracing. Kalau ternyata menular pada banyak orang, itu sekolah harus ditutup dalam waktu tertentu. Jadi sudah ada sebetulnya tentuan pembelajaran tatap muka terbatas yang sudah disiapkan tadi Mbak Ila. Baik, nantinya siapa yang akan ditugaskan begitu Pak Sony dari Satgas COVID yang untuk pendidikan itu? Apakah kemudian dari Satgas ataukah dari Dinas Pendidikan? Harusnya dari sekolah itu. Jadi gini, di bidang perubahan perilaku ini ada namanya bidang edukasi perubahan perilaku yang memang tugasnya masuk ke seluruh satuan pendidikan dari mulai PAUD sampai perguruan tinggi. Nah, itu akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Kesehatan, dan juga kita akan mendorong seluruh satuan pendidikan tadi, sekolah-sekolah tadi itu sudah membentuk Satgas COVID sekolahnya. Satgas COVID di sekolah tadi kan juga harus dilatih, harus punya pengetahuan, ya,
bagaimana melaksanakan fungsi pencegahan, bagaimana melaksanakan fungsi penanganan. Kalau misalkan ada kasus, bagaimana apa yang harus segera dilakukan. Kemudian bagaimana dengan yang melakukan pelanggaran, tindakan apa yang harus diambil. Jadi sebetulnya Satgas COVID sekolah ini perannya sangat vital. Kalau tidak ada Satgas COVID di sekolah ini menjadi sulit sebetulnya. Nah, cuma Satgas COVID sekolah ini harus di bawah supervisi dari Satgas daerah dan juga dari Satgas komunitas, yaitu posko desa, posko kelurahan, juga dari puskesmas. Itu Mbak Ila. Baik, Pak Jumeri, apakah sudah ada pelatihan untuk Satgas COVID yang khusus di sekolah? Begini Mbak Nabila, kami kan punya sekolah lebih dari 450.000, tersebar di 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Nah, sudah meminta kepada dinas-dinas pendidikan untuk memastikan bahwa sekolah-sekolah diberi pemahaman, diberi pelatihan, dan memastikan seperti apa yang disampaikan Pak Soni tadi, membentuk satgas atau panitia antisipasi COVID di sekolahnya. Satgas inilah yang akan membangun budaya bersih, budaya sehat, sosialisasikan protokol kesehatan setelah itu, sekaligus mengendalikan proses pembelajaran, masuknya siswa, kemudian kepulangannya mengatur bagaimana supaya tidak berhimpitan, kemudian mengatur ruangannya bagaimana, itu sudah ada semua di panduan. Dan ini sebagian besar sekolah sudah melakukan uji coba. Dan saya sudah datang ke berbagai wilayah di negeri ini, juga kami mendapatkan kurasi dari banyak praktek baik yang ada di berbagai daerah, dan secara umum sekolah-sekolah itu sudah membentuk satgas dan sudah melakukan uji coba. Dari uji coba inilah akan ditemukan titik-titik kritis yang harus diamati ketika anak-anak nanti akan masuk sekolah PTM terbatas. Dan itu sudah diidentifikasi oleh teman-teman, dan kami selalu mengadakan webinar, mengadakan penyuluhan lewat berbagai platform begitu, untuk bisa beri penjelasan, memberi pelatihan kepada guru-guru kita agar bisa melakukan pembelajaran dengan baik dan aman. Itu Mbak Nabila. Baik, hingga saat ini sudah ada berapa persen Pak sekolah yang kemudian sudah siap begitu dengan satgasnya dan juga dengan semua protokol kesehatan? Secara statistik kita sudah lebih dari 60% sekolah kita siap secara infrastruktur, Mbak. Tetapi secara umum menunggu izin dari gugus COVID setempat untuk bisa bagian tatap muka. Kami mengikuti apa yang menjadi pola yang diterapkan oleh gugus COVID nasional, bahwa kita menganut PPKM mikro. Mungkin dalam sebuah kabupaten tidak semua kecamatan itu merah misalnya. Kabupaten merah, tidak semua kecamatan merah. Nah, inilah celah-celah ini yang kita manfaatkan agar dapat mungkin anak-anak kita daerah yang sudah aman bisa segera menempuh pembelajaran tatap muka tanpa menunggu tuntasnya status di sebuah kabupaten secara menyeluruh. Karena mungkin satu kabupaten bisa ada kecamatan, ada 12 kecamatan, kecamatan-kecamatan, kelurahan-kelurahan atau desa-desa yang sudah tidak terkena PPKM mikro, itu kita dorong setelah semua gurunya diberi vaksin, semua tenaga pendidikan diberi vaksin 2 tahap, segera buka pelajaran tatap muka agar anak-anak kita segera mendapatkan hak belajarnya. Protokol kesehatan tetap ketat dan tetap sehat dan aman. Gitu. Baik Pak Jumeri, jadi sudah ada 60% dan tinggal 40% lagi nanti berjalan. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan, tetaplah bersama kami di spesial program Bersatu Melawan COVID-19. Anda
Anda kembali bersama kami di spesial program Bersatu Lawan COVID-19. Kita masih bersama 3 narasumber kami membahas mengenai kesiapan pembelajaran tatap muka pada bulan Juli nanti. Saya akan ke Kak Seto. Kak Seto, bagaimana kemudian menerapkan atau memberikan pemahaman begitu kepada anak-anak, khususnya anak-anak yang masih PAUD, SD gitu, untuk mereka selalu menerapkan protokol kesehatan? Ya, memang harus ada komunikasi yang sangat efektif antara anak dan orang tua. Ini yang paling utama. Jadi khususnya yang masih usia dini ya, PAUD, kemudian kelas 1, kelas 2 ini dengan dengan gambar-gambar, dengan mendongeng, mungkin dengan menciptakan lagu-lagu, ya misalnya ayo kita lawan tuh virus corona, ya tetap waspada. Ya, kemana-mana. Ya. Tapi kalau harus pergi juga harus cuci tangan, pakai masker. Jadi dengan cara-cara yang ramah anak, anak-anak juga akhirnya bisa melakukan itu semua tanpa terpaksa, tanpa tertekan, tapi dengan motivasi internal. Jadi kunci utama adalah itu. Dan kemudian juga hak anak untuk juga didengar suaranya. Jadi kalau anak betul-betul masih takut, masih tidak mau keluar, belajar dengan PJJ, mohon itu dihargai. Dan tidak ada diskriminasi, tidak ada seolah-olah yang tes hebat adalah anak yang PTM, pembelajaran tatap muka. Karena beberapa anak, ada beberapa yang menikmati belajar jarak jauh ini. Misalnya ya, orang yang sudah terbiasa homeschooling, ya, itu kadang-kadang menikmati walaupun jarak jauh dan sudah bisa memanfaatkan itu. Jadi tidak ada tadi diskriminasi karena situasinya memang berbeda. Untuk yang di daerah yang mungkin kesulitan komunikasi dengan pembelajaran jarak jauh ya ingin segera ketemu teman-temannya dan bergembira dan sebagainya, tapi tetap dengan protokol kesehatan yang ketat. Tapi yang sudah menikmati di rumah, yang sudah terbiasa menggunakan alat-alat seperti gadget atau laptop dan sebagainya, dan itu lebih optimal, ya kenapa tidak? Sekali lagi mohon hargai anak-anak yang tetap memilih pembelajaran jarak jauh, karena bagian juga kan tadi alternatifnya tetap 2. PTM bisa, PJJ juga bisa, tanpa ada perbedaan atau diskriminasi. Mungkin itu yang paling penting, Mbak Bila. Baik, Kak Seto. Jadi tidak perlu ada ribut-ribut begitu ya antara orang tua atau murid yang tidak mau PTM kemudian masih mau PJJ. Kalau dari Pak Jumeri, pernah ada yang lapor, Mbak Bila. gimana? Ada yang lapor kepada kami LPAI, kami dipaksa harus masuk. Kalau tidak dinyatakan naik kelas. Nah, sampai anaknya stres ya. Nah, mohon ini mendapat kontrol, pemantauan juga dari Jumeri untuk bisa menyampaikan kepala dinas dan juga kepada kepala sekolah masing-masing juga. Terima kasih. Pak Jumeri, tanggapannya seperti apa Pak apabila nantinya ada orang tua ataupun anak-anak yang belum siap begitu untuk melakukan PTM? Ini Mbak, dalam SKB 4 Menteri dan di petunjuk PTM atas disebutkan bahwa sekolah punya kewajiban setelah gurunya divaksin, tenaga pendidikan divaksin, punya kewajiban membuka opsi. Opsinya ada 2, yaitu pembelajaran tatap muka terbatas dan pembelajaran jarak jauh. Dengan berbagai metode, ada yang jarak jauh dengan ini, ada yang secara daring. Kemudian kepada anak-anak ini yang masih menempuh PJJ, harus diberi perlakuan khusus. Dia juga menempuh evaluasi yang mungkin bebannya tidak sama dengan anak-anak yang PTM. Ini kemudian kami juga sudah melakukan relaksasi beban belajar, relaksasi kurikulumnya. Sekolah punya kesempatan, punya pilihan untuk memilih 3 kurikulum, yaitu kurikulum nasional, kurikulum hasil penyederhanaan oleh Kemendikbudristek, dan kurikulum hasil penyederhanaan oleh Satuan Pendidikan sendiri. Artinya ada materi-materi yang esensial. Ketika datang ke sekolah, anak-anak punya kesempatan berkonsultasi dengan Bapak Ibu gurunya. Sedangkan yang di rumah tetap harus disediakan platformnya tanpa didiskriminasikan. Itu Mbak.
Baik, Pak Jumeri. Jadi hingga saat ini juga masih fleksibel begitu ya. Nanti juga diserahkan kepada sekolah bagaimana kemudian nanti peraturannya itu akan dilaksanakan. Pak Sony, apakah dari Satgas ini ada aturan-aturan khusus mengenai tes swab begitu dan juga vaksin? Apakah guru-gurunya ini juga secara berkala begitu harus swab atau seperti apa dari Satgas? Ya betul, jadi ada beberapa rekomendasi kami ya. Yang pertama misalkan saja bahwa seluruh yang akan terlibat di dalam tes pembelajaran tatap muka terbatas itu dilakukan dulu. Nah terus kemudian kami juga minta sebetulnya agar ada karantina mandiri sebelum masuk sekolah, beberapa hari katakan 5 hari sebelumnya itu ada karantina mandiri baik bagi si murid maupun bagi mengurangi mobilitas, mengurangi risiko tertular ya, dan menjelang masuk ada swab test dulu sehingga memastikan bahwa mereka yang masuk ke sekolah dalam kondisi sehat. Nah kemudian swab test tadi tentu harus didukung Satgas tempat, khususnya oleh puskesmas. Bisa oleh puskesmas, bisa juga dari Satgas komunitas, yaitu posko desa, posko kelurahan dalam pelaksanaan PPKM mikro. Jadi ini harus disiapkan. Lalu kemudian kalau ingin dites secara berkala, itu tentu menjadi kebijakan masing-masing. Tapi ingat bahwa sebetulnya antigen maupun termasuk PCR itu kan sifatnya real time ya, bukan berarti kalau sekarang dites maka selamanya, misalkan sekarang dites negatif, selamanya akan negatif. Karena kan ada mobilitas, ada risiko penularan yang tidak dari mungkin. Makanya harus upaya pencegahannya penting. Tadi salah satu yang penting dalam pelaksanaan ini adalah bagaimana menjelaskan kepada anak. Itu tadi Kak Seto sangat betul ya. Menjelaskan kepada anak, karena anak merupakan stakeholder penting dalam proses pembelajaran tatap muka terbatas ini. Jadi anak jumlahnya akan lebih banyak pada gurunya, ya. Ini mengontrol anak ini harus, dan memberi pengertian tentang pentingnya memakai masker, menjaga jarak dan seterusnya itu juga penting. Ya, memberikan pemahaman kepada anak tentang apa yang sebaiknya dilakukan, apa yang harus dilakukan dan seterusnya. Dan guru ini juga penting nih, harus menjadi role model, harus menjadi contoh teladan. Karena kami perhatikan masih ada guru yang menggunakan masker di bawah hidung ya. Tidak semua guru juga paham bagaimana memakai masker cara yang benar. Nah kemudian juga mereka masih belum banyak yang paham juga bagaimana cara mencuci tangan dengan benar. Jadi ini semua ini kan penting, makanya coba tadi penting karena untuk melihat seberapa siap sebetulnya seluruh stakeholders yang ada di sekolah tersebut. Kira-kira gitu Mbak Ila. Kalau dari Satgas sendiri apa sudah ada datanya Pak Sony, sudah berapa persen begitu yang dilihat sudah siap? Oh semuanya, karena daftar periksa itu dilaporkannya Kemendikbud. Jadi Kemendikbud Pak Jumeri tadi sudah sangat betul bahwa 60% dari sekolah yang ada itu sudah memiliki fasilitas yang memadai. Tetapi kesiapannya kan bukan cuma infrastruktur sekolah ya, kesiapan di dalam misalkan data tentang comorbid di stakeholder di sekolah. Kemudian juga kita juga mesti tahu apa aturan-aturan kesiapan Satgasnya. Lalu kemudian berapa persen yang sudah dilakukan pelatihan, itu kan semuanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kami selalu mengingatkan dan berkoordinasi lah ya. Dan kami siap untuk membantu supaya sebelum pelaksanaan pada Juli itu kita betul-betul ya. Jadi pada saat Juli juga kan tentu kita melihat zonasinya. Ya, tetapi daerah-daerah yang aman silakan saja jika memang pertemuan tatap muka, pembelajaran tatap muka terbatas. Tapi intinya jangan lupa untuk pastikan semua daftar periksa kelayakan itu betul-betul terpenuhi oleh sekolah. Kalau tidak, risikonya akan menjadi lebih tinggi. Baik,
Kita akan lanjutkan perbincangan, tetaplah bersama kami di spesial program Bersatu Melawan COVID-19. Anda kembali bersama kami dalam spesial program Bersatu Lawan COVID-19. Dan kita akan lanjutkan perbincangan mengenai bagaimana kesiapan PTM pada bulan Juli nanti. Saya akan ke Pak Jumeri. Pak Jumeri, kalau tadi sudah 60% kesiapan dari sekolah, bagaimana kemudian dengan vaksinasi yang sudah dilakukan untuk guru dan juga tenaga pendidikan? Ini progres vaksinasi kita sudah mencapai 35% dari seluruh guru yang ada. Bukan hanya guru, tapi tenaga pendidik dan tenaga pendidikan termasuk dosen. Jadi dari 5,5 juta pendidik dan tenaga kependidikan, sudah lebih dari 2 juta yang sudah diberi vaksinasi, Mbak. Jadi ini sangat baik, mudah-mudahan dalam bulan ini sampai pertengahan bulan Juli sudah bisa dituntaskan. Karena sekarang menurut informasi jumlah vaksin yang kita miliki sudah cukup, sudah sangat banyak yang kita terima dari gitu. Dan kami terus berkoordinasi dengan dinas-dinas daerah, dengan Menkes, dengan dinas kesehatan untuk bisa dinas pendidikan dan Kemenak, kantor Kemenak kabupaten kota mendekati dinas kesehatan untuk bisa pastikan guru-guru kita segera mendapat kesempatan peroleh vaksinasi. Gitu. Baik, Pak Jumeri, jadi targetnya pada pertengahan bulan Juli nanti semua tenaga pendidikan dan juga guru-guru ini sudah divaksin. Pak Sony, apakah kemudian ada kendala-kendala khusus Pak dalam vaksinasi ini? Laporannya seperti apa? Ya, yang pertama memang tidak semua dan tenaga kependidikan bisa untuk divaksin. Misalkan mereka punya komorbid tidak terkontrol, ya. Beberapa penyakit yang daftar tidak bisa divaksin. Dan ini harus menjadi perhatian tentunya. Tidak mungkin 100% semuanya bisa vaksin. Lalu kemudian juga penting juga adalah distribusinya. Walaupun secara persentase itu sudah tinggi, ya sudah mendekati 35%, hampir 3 juta malah Pak Jumeri yang sudah divaksin. Nah, kalau kami lihat itu distribusinya ini penting. Kan artinya dari 35% guru pendidik dan tenaga kependidikan yang sudah divaksin itu kan mungkin masih terkonsentrasi di tempat tertentu. Memang vaksinasi ini tidak akan fokus di daerah dengan risiko penularan yang tinggi. Tapi harus dilihat juga nanti sebarannya. Kita perlu percepatan. Karena Mbak Ila, kalau sekolah tatap muka terbatas dimulai pada pertengahan Juli 2021, sedangkan target vaksinasi penuh 5,5 sampai 5,6 juta pendidik dan tenaga kependidikan baru dilakukan tercapai di Agustus 2021, artinya kan pada pertengahan Juli sampai Agustus 2021 masih ada sekolah yang belum eligible untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas karena didik dan tenaga kependidikannya belum vaksin. Jadi saya juga dan sosialisasi terhadap para pendidik, tenaga kependidikan agar mereka mau divaksin, mendukung program vaksinasi juga penting dilakukan oleh teman-teman baik di Kemendikbud, Tekdikti maupun juga di Satgas daerah atau di daerah. Juga yang masih menjadi PR adalah di anak-anak ya, ini rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, dari IPI, dari organisasi lainnya. Mudah-mudahan insya Allah semakin menunjukkan titik terang bahwa anak-anak kemungkinan nanti untuk divaksin. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Baik Pak Sony. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami dalam spesial program Bersatu Lawan COVID-19.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam spesial program Bersatu Lawan COVID-19. Dan ini adalah segmen terakhir, saya akan langsung ke Pak Sony, Pak Jumeri, dan juga Kak Seto untuk memberikan closing statement. Singkat saja, silakan dari Pak Sony. Ya, jadi kita paham bahwa selama masa pandemi, risiko penularan COVID-19 masih ada dan saat ini di Indonesia masih cukup tinggi. Tapi kita juga harus memperhatikan bahwa ke depan bangsa kita ditentukan oleh kualitas pendidikan anak kita. Oleh karenanya, siapkan sebaik-baiknya, Satgas Penanganan COVID-19 terus mendukung upaya mitigasi risiko yang ada, kita tekan serendah mungkin risiko yang ada, walaupun tekan risiko tidak sama artinya dengan menghilangkan risiko sama sekali. Jangan takut terlalu berlebihan, ini bisa dilaksanakan asal dengan persiapan matang. Mudah-mudahan insya Allah kita langsung melakukan upaya-upaya jika ternyata di dalam perjalanannya perlu hal-hal yang perbaiki, sempurnakan. Baik, terima kasih Pak Sony. Silakan Pak Jumeri. Terima kasih Mbak Sela. Jadi kepada ibu orang tua peserta didik, saya menghimbau untuk kita mempersiapkan putra-putrinya mengikuti pembelajaran tatap muka. Jadi ini bergotong royong antara orang tua, sekolah, dan pemerintah. Jadi bagi orang tua yang wilayahnya sudah aman, putra-putrinya tidak komorbid, bisa mengantar ke sekolah, anak-anak tidak mengakses sarana transportasi yang dengan kendaraan yang berjubel, silakan putra-putrinya dikirim kembali ke sekolah untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Tidak usah khawatir bagi putra-putri Bapak Ibu sekalian yang masih mungkin belum berani, belum mantap, mungkin komorbid, kesehatan tidak bagus, akses transportasinya belum memungkinkan, Bapak Ibu memilih putra-putrinya tetap belajar di rumah. Dan mari kita tanamkan protokol kesehatan untuk bisa menerapkan protokol kesehatan secara ketat agar ketika anak-anak kita masuk kembali belajar tatap muka terbatas, tetap sehat, aman, tetapi psikologisnya relaksasi, hasil belajarnya segera kita tingkatkan mutunya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jumeri. Kak Seto silakan singkat saja. Iya, baik Mbak Bila. Kita semua harus menyadari bahwa semua anak cerdas pada bidang yang saling berbeda. Semua anak senang belajar. Marilah ciptakan lingkungan yang ramah anak belajar. Anak bisa belajar di sekolah, bisa juga belajar di rumah. Jadi mohon ciptakanlah rumah dan sekolah yang ramah anak, dan guru maupun orang tua tetap menjadi sahabat dan idola anak-anak. Mereka adalah ibarat bunga yang merekah dengan segala keelokannya di Taman Sari Indonesia. Mari kita ciptakan tanah yang subur agar mereka berkembang menjadi manusia unggul di masa depan. Terima kasih. Amin. Terima kasih Kak Seto, Pak Jumeri, dan juga Pak Sony atas waktunya. Terima kasih, sehat-sehat selalu. Uji coba sudah dilakukan sekolah, guru, dan siswa untuk bersiap menjalankan pembelajaran tatap muka pada awal tahun ajaran baru di bulan Juli nanti. Namun protokol kesehatan juga harus terus dilakukan karena kesehatan dan keselamatan siswa dan guru merupakan hal utama. Kembali kami ingatkan untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. Mari kita saling menjaga dengan 3M, menjaga jarak, memakai masker dengan benar, dan mencuci tangan. Saya Ratu Nabila undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.